Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD kelas F, membuat video ini untuk tugas bimbingan dan konseling oleh dosen pengampu Ausia Muhammad Zaki SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli. Menurut Prajitno dan Erman Anti tahun 1994 halaman 99, bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, untuk mengembangkan kemampuan orang yang dibimbing dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Menurut Rochman Natalie Dejadja tahun 1981, pengertian bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya serta mampu mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat. Menurut Bumi Walgito tahun 1982 halaman 11, bimbingan dan konseling merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam kehidupannya agar tercapai kesejahteraan hidupnya. Nah, dari beberapa pengertian oleh ahli ini kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian bimbingan konseling merupakan pemberian bantuan seseorang ahli kepada seseorang yang butuh bimbingan agar seseorang, atau disebut juga seorang konselor terhadap konselingnya. Tapi perlu diingat, tidak semua bantuan merupakan bimbingan. Next, kita lanjut ke slide kedua, itu tentang pengertian bimbingan dan konseling secara etimologi. Nah, etimologi itu merupakan ilmu tata bahasa. Bimbingan berasal dari kata guidance yang diambil dari kata dasar quid yang berarti pertama menunjukkan jalan atau showing the way, kedua memimpin atau leading, ketiga memberikan petunjuk atau giving instruction, keempat mengatur atau regulating, kelima mengerahkan atau governing, keenam memberi nasihat atau giving advice. Secara etimologi, konseling berasal dari kata counseling yang diambil dari kata counsel yang berarti pertama nasihat atau to obtain counsel, kedua anjuran atau to give counsel, ketiga pembicaraan atau to take counsel. Next, lanjut ke slide ketiga, itu pengertian bimbingan dan konseling secara terminologi. Nah, terminologi merupakan ilmu peristilahan. Bimbingan secara terminologi pertama, menurut Miller 1961 dan Surya 1988 menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kedua, menurut Stokes menyatakan bahwa bimbingan merupakan proses terus-menerus dalam hal membantu individu dalam perkembangannya untuk mencapai kemampuan secara maksimal dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Pengertian konseling secara terminologi. Pertama, menurut Mortensen tahun 1964 menyatakan bahwa konseling merupakan proses hubungan antar pribadi di mana orang yang satu membantu yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan menemukan masalahnya. Kedua, James Adam mengemukakan bahwa konseling merupakan suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu, di mana seorang konselor membantu konselor supaya dia bisa lebih baik memahami dirinya pada waktu itu dan di masa yang akan datang. Next, kita lanjut ke slide keempat, itu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau USPN tahun 1989, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Kedua, membantu individu dalam mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya sebagai latar belakang serta sesuai dengan lingkungannya.
Tujuan bimbingan dan konseling secara khusus. Pertama, merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Kedua, melakukan semua pengembangan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Ketiga, mengetahui hambatan serta kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar. Keempat, melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat. Nah, tujuan-tujuan khusus ini termasuk ke dalam 3 aspek tujuan khusus bimbingan dan konseling, yaitu aspek pribadi sosial, aspek belajar atau akademik, dan aspek karir. Next, lanjut ke slide ke-5, itu tentang fungsi bimbingan dan konseling. Ditinjau dari sifatnya, fungsi itu ada banyak ya. Namun kita menggunakan tiga lebih umumnya, yaitu pertama fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi pemahaman. Fungsi perbaikan itu membantu peserta didik dalam menangani dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kedua, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ketiga, fungsi pemahaman, membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya ataupun potensinya dan lingkungannya. Next, lanjut, ini tentang arah pelayanan bimbingan dan konseling. Arah pelayanan bimbingan konseling itu pertama, pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, pelayanan arah peminatan, pelayanan terapeutik, dan pelayanan diperluas. Pelayanan dasar mengarah kepada kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta hubungan sosio-emosional yang berperan optimal, yaitu orang tua, guru, dan orang-orang yang dekat. Kedua, pelayanan pengembangan itu untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Yang berperan dominan ialah para pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, pelayanan BK dilaksanakan oleh guru BK mengacu pada tahap tugas perkembangan siswa. Ketiga, pelayanan arah peminatan, yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan atau lintas minat terkait dengan bimbingan pribadi sosial, belajar, dan karir. Pelayanan ini terkait juga dengan pelayanan pengembangan. Pelayanan terapeutik itu untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar, pengembangan dasar, serta peminatan yang berperan dominan, yaitu guru BK dan konselor. Pelayanan diperluas, yaitu pelayanan ini dengan sasaran di luar dari siswa pada satuan pendidikan, seperti personil satuan pendidikan, orang tua, dan warga masyarakat lainnya, yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya tugas utama pendidikan. Nah, sekian teman-teman hasil diskusi kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.